Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan membahas tentang masalah aplikasi pinjaman online yang legal ataupun yang ilegal. Banyak yang bilang aplikasi pinjaman online saat ini yang legal sekalipun itu seakan-akan berasa seperti ilegal karena proses penagihannya, karena bunganya, dan tenornya pun yang tidak masuk akal. Nah, apakah benar hal ini terjadi? Apakah ini memang kenyataan bahwa aplikasi pinjol legal pun sama aja dengan pinjol ilegal? Di sini terlebih dahulu saya akan jelaskan dulu ya perbedaan signifikan antara aplikasi pinjaman online legal dan aplikasi pinjaman online ilegal. Yang pertama tentunya adalah masalah izin. Sudah jelas yang ilegal pasti tidak punya izin dan tidak diawasi oleh OJK. Nah, kemudian yang kedua, untuk proses penagihannya, aplikasi pinjaman online yang ilegal itu cenderung lebih kasar dan cenderung lebih lebih kurang enak banget untuk didengar dan dibaca. Namun, pinjaman online ilegal itu saya jamin 100% tidak akan datang ke rumah kalian atau tidak akan menagih ke rumah teman-teman sekalian. Nah, sedangkan pinjol legal itu masih ada kemungkinan untuk datang menagih hutang ke rumah teman-teman, ya. Itu proses penagihannya. Sekarang bagaimana dengan bunga, denda, dan tenor? Bunga dan denda itu biasanya sudah diatur oleh OJK dan memang ada nilai maksimalnya. Nah, cuman beberapa memang terkadang ada nilai administrasi atau biaya admin yang ujung-ujungnya akan melebihi dari ekspektasi kita. Nah, sedangkan pinjol ilegal tentunya dari sisi bunga, denda itu sudah nggak karu-karuan dan sangat-sangat mencekik, teman-teman. Bayangkan kalian misal pinjam 1 juta, tapi yang ditransfer ke kalian biasanya sekitar 630.000. Namun dalam waktu 8 hari atau 7 hari, kalian diminta untuk mengembalikan total 1,3 juta. Bayangkan sudah 2 kali lipat sendiri yang harus kalian bayar dalam waktu kurang dari 10 hari. Itu biasanya pinjol ilegal mainnya seperti itu. Jadi di sini kalau misalnya dibilang apakah benar pinjol legal rasa ilegal itu ada? Nah, bisa dibilang iya dan bisa dibilang tidak. Biasanya orang-orang yang merasa kecewa dengan aplikasi pinjaman online legal ini di masalah proses penagihan. Kemudian di masalah denda yang dirasa begitu tinggi. Biasanya untuk masalah denda ini memang namanya pinjol pasti tinggi ya. Kalau orang yang belum pernah melakukan pinjaman online pasti kaget banget. Beda banget dengan pinjaman di bank dan pinjaman-pinjaman lainnya ya yang offline. Yang tentunya bunganya dan dendanya tidak setinggi pinjaman online. Kenapa? Karena pinjaman online itu tiap hari akan terus diakumulasikan. Berapa hutang kalian akan terus ditambah-tambah dan tambah jika kalian telat bayar. Dari sinilah orang-orang itu menganggap pinjol legal kok gini banget ya. Hampir sama aja dengan ilegal, suka memeras dan mencekik nasabah-nasabahnya yang gagal bayar atau telat bayar seperti ini. Buat yang tidak mau terjebak di aplikasi pinjol legal rasa ilegal seperti ini, teman-teman sebelum melakukan pinjaman online, saran saya teman-teman kunjungin Instagram dari masing-masing aplikasi pinjaman online tersebut. Teman-teman bisa cek di setiap komentar yang ada di Instagramnya, di postingan itu, bagaimana. Kalau banyak keluhan orang yang kadang ada yang bilang sebar data lah, kontak darurat lah, menghubungi selain kontak darurat lah. Nah, itu kalian harus hindari karena ini sudah hampir sama dengan pinjol ilegal. Ya, selain itu kalian juga bisa cek di halaman Google Play Store-nya. Karena di situ biasanya kan ada review nih. Nah, di review ini kalian coba cek yang bintang 1 sampai 3. Jangan yang bintang 4 dan bintang 5. Kenapa? Karena biasanya bintang 4 dan bintang 5 itu ada juga loh oknum-oknum pinjaman online yang sengaja membeli review atau membayar review agar review mereka di Play Store itu terlihat bagus dan ratingnya tinggi. Yang biasanya yang jujur-jujur itu udah pasti bintang yang 3 dan bintang yang 1. Kalian coba baca. Kalian di situ akan menemukan performa atau mungkin plus minus dari aplikasi pinjaman-pinjaman online yang akan kalian ajukan pinjaman online-nya tersebut ya. Jadi sebaiknya ketika kalian ingin mengajukan pinjaman online, pastikan kalian memeriksa semuanya. Pastikan kalian mengecek dulu kalau kalian telat bayar dendanya berapa. Kalau kalian telat bayar resikonya apa? Apakah pinjaman online tersebut ada DC lapangannya ataukah tidak? Lalu kemudian apakah pinjaman online tersebut masuk ke slik OJK atau tidak? Karena ada beberapa pinjaman online yang tidak masuk slik OJK ya. Semoga video singkat ini bisa bermanfaat buat kalian agar kalian tidak terjebak di aplikasi pinjaman online legal yang rasa ilegal ya. Daripada kalian pusing ke depannya, lebih baik kalian capek-capek dulu di depan untuk ngecek apakah aplikasi tersebut layak ataukah tidak. Sekali lagi saya ingatkan, aplikasi pinjaman online itu jauh lebih berbahaya dibandingkan pinjaman kalian melalui saudara, melalui bank,
atau mungkin kalian pinjam melalui kerabat terdekat kalian. Setidaknya kalau kalian memang bisa untuk pinjam atau memungkinkan pinjam di orang lain, orang biasa yang tanpa bunga, nah itu jauh lebih baik dibandingkan kalian mengajukan pinjaman di pinjol seperti ini. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.